BUMDes ini manajer gitu, manajer ekonomi desa. Nah kalau BUMDes harus mengeksekusi tiap kegiatan usaha, nggak bisa jadi manajer, dia akan jadi kuli terus di situ. Karena apa? Portofolio BUMDes itu jangan dinilai kalau menggunakan 3 standar yang ada ini, standar akuntansi yang ada ini. Portofolio BUMDes hanya akan terlihat bagus ketika PAD, keuntungan BUMDes, profitnya BUMDes yang disumbang. Tapi iya juga ya. Enggak, saya ngomong sekarang saya mau ngomong ini gitu, tentang kerjasama antar desa. Itu di peraturannya itu kan mungkin sudah ada juga kan, diamanahkan juga. Ada itu MAD, musyawarah antar desa, memulainya dari situ. Tapi kan juga tidak kalah pentingnya untuk kerjasama itu tidak hanya antar desa. Kalau BUMDes mah ya istilahnya kalau antar BUMDes itu BUMDes bersama, membentuk usaha bersama. BUMDesman itu tidak terbatas harus satu kecamatan. Dicari kesamaan kepentingan. Sana butuh menjual, sini butuh membeli, ya silahkan. Supaya untung di sana kita dapat, untung di sini mereka dapat gitu kan. Ini saya membayangkan tadi sampai tadi cerita di awal kalau bisa dari oleh dan untuk BUMDes yang tadi urusan supply demand itu, saya bayangin ini di desa tuh sudah banyak Indomaret lah, Alfamart, retail itu kalau yang mendirikan orang desa, barangnya juga sebagian besar dari desa itu kan keren, kemandirian, cita-citanya tercapai. Ketersediaan demand itu, supply itu yang harus bisa menjamin. Karena amanat-amanat dari pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Desa pada 2002 kemarin, bulan September ke Agustus, bahwa daerah itu memiliki tugas untuk melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap lonjakan inflasi. Daerah itu berarti pemerintah sampai di tingkat desa. Sampai di tingkat desa. Makanya untuk ini apa? Pemerintah desa intervensinya kebijakan, tapi mengontrol transaksi bisnis terlibat dalam bisnis kan nggak bisa. Disemprit nanti kali masa pemerintah desa ikut berbisnis. Yang bisa ya BUMDes. Tapi selama ini kan tidak dilibatkan. Ya kita nyari-nyari sendiri, kita mengidekan sendiri. Nggak, artinya saya nggak tahu ya, jenengan yang pegiat desa ya. Selama ini contoh operasi pasar misalnya, apakah BUMDesanya itu juga difungsikan seperti itu? Kalau tujuannya tadi salah satunya lumbung pangan, mungkin belum tahu saja bahwa itu menjadi peluang. Itu posisi BUMDes yang sebenarnya. Bukan ikut jualan beras. Jadi pedagang BUMDesnya. BUMDes ini manajer gitu. Manajer ekonomi desa. Nah, tujuannya tadi itu kan ini pelayanan. Dengan menjadi manajer apa nggak dapat untung? Dapat 1%. Buat apa untung besar-besar untuk desa? Buat apa coba? Atau sudah ada tujuan PAD untuk diterjemahkan menjadi kebijakan untuk mengembangkan ekonomi desa agar tercapai kesejahteraan. Yang kita jalankan itu sudah langsung dinikmati masyarakat. Buat apa ditarik kembali lagi? Cukup kita lapori saja perputaran ekonomi yang kita buat dengan kegiatan kerjasama dengan perusahaan A, B, C. Itu pertumbuhan ekonomi kita sekian, Pak. Sudah sampai di masyarakat. Buat apa diambil lagi, gitu ya? Terus masuk PAD, lalu kembali lagi entah nanti jadi apa sih? Lah apa kita lupa PAD? Enggak. PAD itu kita optimalkan dari aset yang memang pengelolaannya untuk PAD. Nah, ulangi ya. Ya. PAD itu lebih dioptimalkan oleh BUMDes dari aset yang memang peruntukannya ke PAD. Apa itu? Kalau di desa itu ada tanah bengkok, disewakan apa itu memang untuk kesejahteraan perangkat. Ketika sudah menjadi PAD, silakan dipakai untuk kesejahteraan perangkat, itu sah.
Memang asetnya aset peruntukannya untuk itu, kita tingkatkan nilainya saja. Yang kita gali dari masyarakat harus melibatkan masyarakat saat proses ini masyarakat sudah menikmati. Pertama ditarik ke sana lagi, ini sudah nyampe kok. Contoh gini, Mas. Salah satu unit saya itu jualan hasil bumi. Jualan bawang merah. Ngambil dari Bima. Ngambil dari Bima. Iya. Janti. Iya. Ini udah bukan lagi kerja sama antar desa ini. Iya. Bumdes boleh begitu, Mas. Antar kabupaten, Iya. provinsi. Ngambil dari Bima, karena jauh kan kita nggak bisa beli sedikit. Iya. Minimal ya 1 truk 8 ton. Iya. Kalau 8 ton sekali ngambil kita drop ke Jati, ya pasti penuh nggak jualan. Iya. Ada yang kita jual ke Nganjuk, Janti suplainya kurang berapa, demandnya berapa, itu aja yang kita tahu. Lalu Bumdes nggak ngambil untung di situ. Masyarakat itu kita suruh menjual lagi, kita nggak ambil untung. Untungnya yang kita ambil dari jual grosir yang ada di Nganjuk. Oke, nah paling-paling seminggu itu ada 300 sampai 500 kilo. Nah itu masyarakat menjual dengan mendapatkan keuntungan 3.000 per kilo, 2.000 gitu. Itu kita total. Di masa pandemi kemarin, perputaran itu bisa 720 juta uang terputar di masyarakat dari Setiap minggu dalam 1 tahun. 1 tahun kemarin. Dari modal apa yang diberikan ke Bumdes di tahun 2018 itu awal 2019 itu 75 juta. Kita bisa bikin perputaran 720. lumayan loh Pak itu Pak. Tapi masih besar. Sekarang kita hentikan. Ada something wrong dikit. Tapi lumayan Pak. Itu awalnya gimana bisa sampai ke Bima Pak? Awalnya itu begini. Kok bisa sampai ke Bima gitu? Awal ya orang bingung. Kan Janti ya. Yeah. Bisa kalau mungkin kerjasama antar desa masih sekitar Jawa Kita Timur. kan punya komunitas. Okay. Komunitas di tingkat nasional itu ada forum Bumdes, ada kumpulannya Bumdes itu yang tingkat nasional ada 2. Kita terlibat di situ. Bahkan sampai di sana kita punya akses. Yang ketika ini Janti ini bener-bener nggak ngomong tok berarti ideologi tadi dari bener-bener jadi manajer. Saya sempat buka peluang terus kerjasama. Saya sempat menolak dengan Bumdes. Saya minta kalau Bumdes Janti tidak dijadikan holding, saya mundur. Karena apa? Saya akan sibuk ngurusi bawang, ngurusi jualannya iya. Ya. Padahal tugas Bumdes itu membuat unit sebanyak-banyaknya. Unit ini dijalankan oleh masyarakat. Bukan ngurusi unit-unit itu. Bukan melakukan kegiatan sendiri. Ya. Unit bawang ya sudah bikin PT baru. Yang sudah jalan. Sudah jalan. Internet, unit baru. Berarti tinggal bisnis model mereka disatukan dengan bisnis model ideologinya di sana. Iya. Bumdes tadi ya. Tujuannya Bumdes ini untuk membuat ekosistem digital. Unit kamu lakukan ini. Di situ kita rancangkan bisnisnya begini, ngambil untuk yang gini. Nanti ketika infrastruktur jalan, kita butuh infrastruktur digitalnya berupa aplikasi untuk mendukung ekosistem konten ekosistem dari yang akan menjadi ekosistem di desa kita. Itu nanti bisnis baru lagi. Nah kalau Bumdes harus mengeksekusi tiap kegiatan usaha. Nggak bisa jadi manajer, dia akan jadi kuli terus di situ. Ini kepanjangan tangan pemerintah desa untuk menerjemahkan kebijakan ekonomi desa. Manajer lagi. Boleh nggak kepala desa yang merangkap jadi manajer? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Tapi dengan secara otomatis kepala desa itu sebagai pembina. Ex officio siapapun kepala desanya mau tidak mau. Baik undang-undang, baik peraturan. Sebenarnya kemampuan keuangan desa itu kalau mereka bisa mandiri mengoptimalkan asetnya lewat Bumdes yang itu tadi. Iya,
transfer dari pusat itu kan ya. Lah ya itu kadang saya itu juga nggak habis pikir itu begini ya. Iya kan? Kalau penyertaan modal ke BUMDes sama-sama menggunakan dana desa, uang di pemerintah, anggaran di desa. Kalau digunakan ke yang lain kan habis pakai semua. Kalau ke BUMDes bisa ditagih lagi. Maksudnya? Kalau penyertaan modal. Oh iya, penyertaan modal dia. Nah kalau untuk misalnya yang lain, mohon maaf ya, yang habis pakai itu lebih banyak. Sisa hanya laporan, oh sekian kemarin untuk ini dilaporkan. Tapi kalau BUMDes dilaporkan iya, tapi uangnya masih ada di sini. Kenapa itu nggak diperbanyak? Nah ini karena kepemahaman lagi. Kita nggak menyalahkan siapa-siapa karena ini memang hal baru. Ya sebenarnya sangat penting, tapi tidak untuk memperkaya sendiri. Kalau memperkaya sendiri pasti jadi rebutan. Nah, social enterprise lagi harus ada jiwa sosialnya yang jalankan. Jadi ya kepala desa atau perangkat desanya harus paham. Bahkan gini Mas, di teman-teman kampus, saya mendedikasikan waktu sampai belajar di program sarjana desa itu karena pengen tahu sistem akuntansi di tempat kita itu kan ya standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi syariah sama yang bisnis. Standar akuntansi BUMDes itu harusnya berbeda. Karena apa? Portofolio BUMDes itu jangan dinilai kalau menggunakan 3 standar yang ada ini, standar akuntansi yang ada ini. Portofolio BUMDes hanya akan terlihat bagus ketika PAD, keuntungan BUMDes, profitnya BUMDes yang disumbangkan PAD. Padahal sebagai manajer ekonomi desa, berapa percepatan ekonomi yang ditimbulkan oleh BUMDes, itu tidak ada wadah di situ. Tidak ada pos. Nah, saya bukan orang akuntansi ya, di manajemen desa. Itu saya sama dosen akuntansi saya, itu saya, Pak, standar akuntansi BUMDes tolong dipikirkan untuk distandarkan. Berapa perputaran ekonomi yang dibuat oleh BUMDes dengan mengendalikan supply, demand, dan lain sebagainya tadi. Seperti yang saya bilang, dari 75 modal yang diberikan, kita bisa membuat perputaran itu 700. Itu portofolionya BUMDes yang langsung dinikmati masyarakat. Nah, kalau menggunakan standar akuntansi yang ada saat ini, berapa sih profitnya? Kan profitable enggak, kan gitu ya. Nah, berarti masih karakter BUMDes kalau menggunakan standar akuntansi yang ada saat ini, itu jadi seperti PT. Aplikasinya masih seperti PT. Karena nggak paham ideologi tadi. Ideologinya beda, dipaksakan menggunakan standar yang sama. Nggak kelihatan. Nah ini yang harus dibedah, semua harus dipahamkan gitu ya. Kuat Mas. Jadi selama kita nih menjalankan undang-undang desa berarti sudah 9. Ini boleh diminum ya ini? Boleh dong. Boleh. Ini agak boleh diminum. Ini ada rokok juga boleh dirokok. Nggak ngikutin nggak yang awal tahun itu teman-teman Kades ke demo? Iya. Saya nggak tahu ngikutin nggak ya secara detail. Saya baca itu. Tuntutannya itu kan. Ya. Masa itu keinginan ya. Saya mengikuti. Karena apa? Kawan-kawan saya di kampus itu ada sekitar 800 pegiat desa, termasuk kepala desa juga banyak yang ikut kuliah di sarjana. Itu di mana sih kuliah? Sebut kampus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Oh, dia punya program studi khusus untuk program sarjana desa. Jadi yang ada di situ ya pendamping desa, dirut BUMDes, kepala desa. Kita tanya, Pak Kades, itu gimana menurut sampean? Kalau kenapa harus 9 tahun? Kan beberapa alasan pada waktu itu yang disampaikan adalah untuk konsolidasi pasca pemilihan itu aja membutuhkan waktu 2-3 tahun.
untuk bisa menyamakan persepsi lagi sehingga butuh waktu lebih panjang. Ternyata dari kawan-kawan Kades, konsolidasi itu nggak akan pernah terjadi, Pak, terhadap kawan-kawan rival ketika pemilihan pilkadesnya. Sampai selesai jabatan, tetap jadi rival. Jadi ditunggu 2-3 tahun nggak ada gunanya. Dipanjangin ya tambah memperpanjang, nggak akan. Itu pendapat kawan-kawan Kades ya. Ini bukan saya sebagai warga tanya kepada Kades saya, tapi sesama teman kuliah yang dia Kades, saya bumdes gitu. Jadi vulgar. Itu pendapat. Nggak tahu ya yang lain ini. Karena kalau saya baca di media sosial itu enggak, ya ini ada 19 poin. Itu enggak nyentuh yang salah satunya kita bicarakan. Saya membayangkan kalau misalkan ada pengelolaan BUMDes itu dipisah misalkan. Ada undang-undang tersendiri tentang BUMDes. Kan ya, seperti undang-undang tentang, enggak tahu itu undang-undang atau peraturan tentang badan usaha milik negara BUMN. Kan ada peraturan sendiri. Ada. Karena potensinya besar sekali, Pak. Sampai dengan saat ini masih PP 11 itu ditambah dengan keputusan menteri, peraturan menteri, keputusan menteri yang lebih ke sifat teknis ya. Kalau yang policy sampai saya bisa menyimpulkan bahwa BUMDes itu ideologinya adalah social enterprise, itu dari PP 11 pasal 3 itu 5-5-nya baca akan muncul. Sampai menerjemahkan social enterprise itu dari perjalanan ini. Iya. Ini gimana sih 5-5 ini untuk mencapai tujuan 5 ini? Kendaraannya apa, warna apa, ukurannya apa, bentuknya apa, kan gitu, mikir jadinya. Oh, berarti harus ini. Sambil membandingkan 3 badan usaha berbadan hukum yang sebelumnya ada. Yayasan, PT, koperasi. Itu kan badan usaha berbadan hukum. Terus lagi sekarang ada BUMDes. Nah, sudah ada 3 karakter yang berbeda. Ini 4 ini apakah menduplikasi dari yang ini? Jelas enggak. Kalau sama berarti buat apa yang ini kan? Artinya ini harus ada karakteristik baru dari 3-tiganya ini. Full profit oriented oleh yayasan. Oleh PT. Yang non profit yayasan, yang sosial koperasi. Nah, ini kok masih ada satu lagi nih. Ini apa ideologinya ini? Ini makhluk hidup apa lagi? Nah, kalau sudah terwakili 3 ini ngapain ada satu? Berarti kalau dimunculkan satu, berarti ini beda, tidak boleh sama dengan ini. Social enterprise itu bisnis iya, sosial iya, cakupannya lebih luas. Berarti ke depan ini Profesor BUMDesnya menemukan social enterprise itu tadi loh. Dan terus perjalanannya panjang, mikirin, ya memang meneliti, melakukan, ya riset ke Bima tadi. Riset saya. Jadi ini yang mendengarkan ini bukan sekedar konsep, tapi sudah dilaksanakan. Iya. Ini bukan ngomong berhasil atau tidak, tapi ini dicoba. Jalan dan dilaporkan. Ya walaupun tidak semulus seperti saya mudah cerita begini, tapi kan dengan mau mencoba itu kan. Iya. Enggak banyak kendala, banyak apa ya? Persepsi yang berubah, tuduhan dan macam-macam lah. Ya wajar lah. Risiko gitu. Tapi kuat mana yang dikatain atau yang ngatain. Yang penting laporan beres, tuduhan itu kan nggak terbukti, ya sudah. Kita itu kan menunjukkan hasilnya aja. Dan itu saya pikir semua pengurus BUMDes itu merasakan. Kami kumpul dengan kawan-kawan itu kan curhatannya ya seperti ini. Jadi tahu psikologinya kawan-kawan BUMDes. Jadi kalau ke depan ini ada isu tentang revisi undang-undang desa, itu jenengan sebagai orang daerah ini ya, orang daerah di Sidoarjo, salah satu dirut BUMDes di Njanti tadi itu, ke depan ini apalagi habis ini momen pergantian kepemimpinan, apa sebenarnya yang permasalahan yang sampai sekarang ini sebenarnya belum selesai dan urgent nih, terutama tentang
Kalau undang-undang desa itu lebih mengatur ke pemerintahan, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kami lebih fokus bagaimana menerjemahkan kebijakan peraturan yang mengatur pemerintahan di desa itu untuk mengeksekusi bagaimana BUMDes. Tapi lagi-lagi ya, seperti kalaupun direvisi, ngaruhnya terhadap BUMDes mungkin nggak terlalu signifikan. Justru BUMDes ini sebenarnya mau siapapun kalau ini menguntungkan, mau aturannya seperti apapun ya, kalau menguntungkan pasti dikejar orang. Nah yang sulit itu kan ketika undang-undang berubah, kebijakan yang sudah berjalan itu harus menyesuaikan. Nah itu yang katakanlah kita punya ini kerjasama dengan contoh Janti ini yang saya khawatirkan, itu kita kerjasama dengan ISP itu sedapat mungkin ISP itu kan memperlama kerjasamanya, gitu. Tidak boleh segera dikembalikan investasinya kan gitu. Lah itu urusannya di dalam bisnisnya, di luar pemerintahan. Ya enggak apa-apa, kita juga nggak modal. Dikit juga untung. Walaupun dikit tapi untung kan. Nah, ketika nanti pergantian aturan sehingga yang begitu jadi tidak boleh ini. Kalau di sisi BUMDes hanya hal-hal tentang existing kerjasama yang berjalan, itu akan terpengaruh, hanya itu saja. Dan itu pun sebenarnya kalau undang-undang masih tetap menetapkan bahwa keputusan tertinggi BUMDes itu ada di Musdes, itu tidak terpengaruh. Selagi masih berbunyinya seperti itu aturan. Keputusan tertinggi BUMDes itu ada di Musdes, sudah itu aja bekal kita. Jadi sebenarnya dengan undang-undang sekarang itu ya sebenarnya tinggal jalan aja, nggak ada masalah. Tinggal jalan, dan itu akan bisa jalan baik manakala yang di awal tadi pemahaman. Yang pertama kepemilikan BUMDes. BUMDes itu bukan milik pemerintah desa. Ini yang banyak salah. BUMDes ini milik masyarakat desa. Di dalam struktur, di dalam aturan disebut Musdes, mewakili seluruh masyarakat desa. Nah, ada beberapa pendapat keluhan dari kawan-kawan itu. Seolah-olah BUMDes ini milik Pemdes. Keputusan tertinggi ada di kepala desa. Mungkin banyak orang yang mikirnya baru gitu ya. Nah, karena apa merasanya? Yang modali kami kok, kata Pemdes. Yang modali kami kok. Nah, fatalnya masyarakat desanya juga nggak pahami. Jadi akhirnya iya sudah kan. Iya. Dia Pak Ades. Padahal apapun yang dikelola pemerintah desa itu milik masyarakat. Dana desa itu untuk masyarakat, titip kepada pemerintah desa untuk dikelola. Ini mohon maaf Pak Kades. Enggak. Ini kan harus ada suara dari desa. Mumpung momennya katanya mau direvisi. Mudah-mudahan revisinya itu kan benar-benar menyentuh masalah. Ya itulah Mas. Kira-kira apa lagi? Ya memang itu. Jadi saya tuh bayangannya ya mudah-mudahan revisi undang-undang desa itu ya dari sudut pandang itu ya bisa meluas lah, nyentuh hal yang benar-benar jawab permasalahan. Ya. Banyak potensinya besar. Sebenarnya pas tujuan BUMDes ini saja, kalau kita bisa telah gitu ya, itu sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan. Termasuk membangun ekosistem ekonomi digital. Yeah. Nah, kita dorong semua harus membangun itu. Tapi jangan jadi target smart city, orang jualan aplikasi supaya desanya ada digital. Itu tadi balik tadi jadi sibuk ngurusin jualan. Iya, itu saya tadi habis energi. Nah, kebanyakan BUMDes itu bukan unit. Bidang usaha BUMDes sudah disebut unit. BUMDes punya usaha misalnya toko, apalagi gitu ya, itu disebut unit. Padahal itu bidang usaha BUMDes. Yang namanya unit itu terpisah. Unit BUMDes itu berbadan hukum, PP 11-nya punya begitu. Sebelum dia berbadan hukum independen, di mana BUMDes itu keterwakilan pemerintah desa, keterwakilan Musdes untuk menaruh
sebagian kekayaannya di unit itu untuk dilakukan masyarakat, itu belum unit. Aturannya berbunyi begitu. Unit usaha BUMDes itu berbadan hukum. Artinya ya PT. Bukan CV. CV itu badan usaha. Hanya profit oriented. Iya. Makanya di dalam pasal berapa saya lupa di PP 11 itu bentuk usaha KBLI nomor berapa itu linknya 4600 berapa? Holding. Apanya? Untuk Bidang usaha KBLI-nya holding. Disebutkan untuk jadi holding. Tujuannya apa? Membuat unit. Tugas BUMDes itu membuat unit. berarti memang harus tugas siapa berarti? Memberikan pemahaman itu tugas siapa? Are-are. Enak tahu saya. Terus begini itu kan ya eman potensi besarnya ya. Bukan enggak ada yang tahu ya. Tapi harus siapa yang mengkampanyekan ini. Iya. Jadi kampanye jangan hanya pilek lah. Kampanye BUMDes, memahami BUMDes ini perlu. Oke Pak Ramlan. Direk BUMDes apa MMS Janti MMS apa? Masyarakat Madani Sejahtera. Biasa ini bisa bagi cerita buat kita. Ya cuman sharing-sharing, mungkin juga ada yang berpendapat berbeda gitu ya. Ya itu sah-sah aja. Kalau ini pendapat saya. Iya. Mungkin juga enggak 100% benar ya. Iya. Tapi Pak apa yang sudah dilakukan Pak Ramlan terhadap BUMDesnya di Desa Janti itu ya semungkin itu bisa jadi contoh, bisa jadi mungkin bisa direplikasi. Kalaupun memang di level kabupaten atau kecamatan ada forum-forumnya kan bisa menjadi berbagi ide dan praktik-praktik baik dalam pengelolaannya. Kita di Sidoarjo bikinan juga forum itu kita aktifkan. Nanti ke sini juga diantar 2 orang di BUMDes dan desa yang lain. Ya tadi sempat ngobrol di depan tadi. Oke Pak Ramlan. Gini ya. Terima kasih banyak sudah nyempetin hadir di sini berbagi cerita. Saya kenal Pak Ramlan itu kan gara-gara ngopi di Tunjungan. Iya ya Pak Toto yang Iya. Jadi gara-gara itu saya tahu wah ini harus ngobrol banyak, pengen lebih dalam. Selain itu kan di luar saya sering ke tempat yang iya. Nah, beberapa kali kan kita diskusi sampai malam. Oke Pak Ramlan, makasih banyak. Oke. Saya lagi terima kasih banyak udah hadir di Masalah. Ya mudah-mudahan manfaat. Amin. Oke, teman-teman, makasih udah nonton episode ini. Ikuti terus episode kita selanjutnya. Saya pamit. Terima kasih. Bye bye.